Halo teman-teman, selamat datang di channel prayoga.id dan di video kali ini kita akan bahas siapa saja sih yang ada dan berperan dalam dunia forex dan trading forex teman-teman. Biar kita semuanya lebih dalam mengerti bagaimana sistem kenapa kita bisa trading forex. Dan ini juga biar memberikan penjelasan ya bagi teman-teman yang masih belajar trading forex, itu biar benar-benar paham. Sebenarnya kok bisa sih kita buy dan sell dari handphone kita? Itu awal mulanya itu dari mana? Nah, itu semuanya akan kita bahas selengkapnya pada video kali ini ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya, nanti tanggal 18 Oktober jangan lupa untuk ikutan grand webinar dari Broker XM ya di jam 6 sampai dengan 8 malam. Caranya gampang, nanti teman-teman tinggal masukin ID akun XM sama email daftar. Nanti bisa belajar bareng ya tentang cara trading gold dengan beberapa mentor dari Broker XM. Untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung mulai bahas tentang siapa saja yang ada dan berperan dalam dunia trading forex. Yang pertama itu ada pemerintah ya. Pemerintah ini juga bisa langsung mengakses market, berperan ya, menggerakkan market karena yang namanya pemerintah kan ada ekspor impor dan lain-lain ya. Ketika terjadi ekspor impor otomatis terjadi dorongan atas mata uang negara satu ke negara yang lain ya. Makanya pemerintah itu juga berperan. Kemudian ada perbankan atau bank-bank, itu kan juga nukerin juga ya mata uang satu negara ke negara yang lain. Kemudian ada perusahaan-perusahaan internasional yang biasanya juga ekspor impor kayak gitu ya. Pemerintah ini juga terkait dengan kebijakan-kebijakannya, itu juga bisa mempengaruhi harga ini teman-teman ya. Kemudian ada spekulan. Spekulan itu bisa big trader atau perusahaan yang memang bergerak di bidang investasi ya, seperti perusahaannya George Soros ya, perusahaan-perusahaan kalau di kripto ya ada seperti BlackRock dan lain-lain ya. Nah itu semuanya juga ada di dalam forex teman-teman ya, big trader lah sini masuknya ya teman-teman. Nah kita itu di sini, kita itu di bawah broker forex. Nah disinilah kita itu bisa ikut ngakses ini karena ada ini teman-teman. Ya jadi memang alurnya semuanya itu resmi dan kita diperbolehkan akses ke sini. Ya, yang jadi masalah adalah ketika orang nilai trading hanya naik turunnya kayak gini doang, terus teriak-teriak judi, ya, tanpa mereka tahu alur yang sebenarnya kenapa kita bisa trading forex. Itu yang ya terserah mereka sih. Kalau saya kadang-kadang ya terserah gitu. Yang penting saya ngasilin uang gitu kan. Ya, tapi penting untuk bagi teman-teman yang baru mulai itu biar paham gitu ya sebenarnya tuh arahnya tuh dari mana. Oke, jadi kita itu bisa ikut ngakses market, kalau nggak ada broker itu nggak bisa. Ya, harus pakai broker. Seperti itu ya. Nah, yang jadi masalah ini teman-teman. Antara broker ke kita dan ke market di trading forex itu dikasih yang namanya margin dan leverage. Ini bisa menjadi sebuah pisau bermata dua. Masalahnya kenapa? Karena kalau kita langsung jadi spekulan atau langsung masuk ke big trader, kita nggak mampu. Saya yakin sih yang mampu masuk ke situ nggak bakalan nonton video ini juga. Jadi begini ya teman-teman. Untuk trading tanpa leverage itu saya agak lupa sih. Jadi gini ya. Trading forex tanpa leverage. Ya biar hitungannya nggak salah ya, tapi saya lampirin ini aja, sumber aja. Oke, trading forex tanpa leverage itu harus $10.000 minimal. Ya, jika kalian memang benar-benar pengen murni tanpa pinjaman leverage dan margin. Kira-kira ya teman-teman bisa enggak gitu. Kalau mau pakai ya silahkan pakai. Cuman nanti untuk kenaikan dan penurunan harga itu real. Misalkan begini. Di sini kita masuk ke forex ya. Oke, kita ke forex. Forex. Misalkan hari ini GBP USD atau Euro USD itu turun berapa persen. Dan nanti ya kalau nggak pakai leverage dan murni tradingnya itu ya ikutnya berapa persen yang ada di market itu. Ya nggak ada koma-komanya seperti itu ya teman-teman. Ya seperti itu ya kalau tanpa leverage. Ini bisa dilakukan tapi memang harus modalnya gede. Dan cocoknya memang swing trader ya.
Karena memang untuk yang lama gitu ya teman-teman, untuk metode disimpan kayak semacam investasi. Nah, kenapa kita bisa trading? Padahal syarat awalnya itu adalah $10.000. Karena kita itu difasilitasi broker ini. Ya, sehingga kita bisa trading pakai modal kecil dan lain-lain karena kita dijembatani sama mereka. Nah, ini marketnya ya asli yang ditampilkan yang market yang diakses oleh semua ini teman-teman. Ya. Cuman karena perbedaan server, perbedaan jenis akun yang kadang agak beda tipis, ya. Tapi sebenarnya sama, harga pun sama. Ya kan, antara yang harga yang didapat pemerintah, perbankan, perusahaan-perusahaan, kemudian big trader dengan kita sebenarnya sama. Cuman kalau teman-teman milih broker juga silahkan pilih yang terpercaya ya, takutnya nanti ada manipulasinya di sini. Kalau masalah harga real time-nya itu tergantung ini teman-teman. Ya, jadi udah paham ya kenapa kok kita bisa ngakses market dan kira-kira sampai sini apakah trading itu masih judi atau enggak, ya teman-teman bisa nyimpulin sendiri. Soalnya yang ikut pemerintah juga dan lain-lain itu semuanya sebenarnya juga ikut trading. Perbankan juga ikut trading. Kemudian ini ya saya buka di sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Ini saya pakai sumber dari seputar forex. Mudah-mudahan diizinin ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi pemerintah itu sebenarnya negara manapun juga berperan untuk menggerakkan market forex. Kemudian bank dan institusi keuangan seperti bank-bank gede ya yang ada di sini ya. Seperti Bank of America, JP Morgan, Citibank dan lain-lain itu mereka semuanya yang bisa dibilang yang bisa nggerakin market ya bank-bank ini juga. Dan pemerintah-pemerintah yang duitnya gede. Kemudian perusahaan multinasional komersial. Multinasional, yang dimaksud internasional kan bener kan? Ya intinya itu yang dia itu bisa berperan dongkrak antar mata uang atau menurunkan antar mata uang gitu kan, karena kan perusahaan multinasional perusahaan gede yang jangkauannya internasional gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga pengaruh banget di sini ya, banyak ya teman-teman, ada BMW, ada banyak, ada di Indonesia juga ada banyak ya, intinya berbagai perusahaan besar di dunia itu juga pengaruh ke forex. Spekulan di sini adalah dia perusahaan atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengembangan dana. Jadi biasanya ada investor-investor yang masuk di perusahaan tersebut yang mana akan diputerin oleh perusahaan tersebut. Oke ya. Nah, di sini ada broker ya yang kita daftar, ada XM, FBS dan lain-lain. Ya, broker itu yang penting ada regulasinya jelas, dia terpercaya, ya udah pakai aja gitu, bebas mau pakai broker apapun. Sampai pada kita gitu. Kita ini bagian kita tuh bagian yang paling kecil, yang paling bawah teman-teman. Yang mana kalau kita nggak hati-hati, fasilitas dari sini ini akan jadi bumerang untuk kita nih. Fasilitas dari sini itu akan jadi bumerang karena kita itu akan menggunakan yang namanya leverage ya, karena modal kita kecil, kalau tanpa leverage itu harus gede. Sebenarnya leverage ini terjadi karena ya untuk mempermudah sebenarnya awalnya itu untuk mempermudah masyarakat agar bisa mengakses forex. Awal mulanya nih gandeng karena gandeng itu bahasa Indonesia apa sih? Tapi karena leverage ini nggak digunakan secara baik ya, digunakanlah jadi full lot, full margin. Ya, margin call. Kenapa? Karena awal mulanya sebenarnya trading itu segini, bro. Gitu. Yes, makanya kalau kita trading pakai modal kecil di kondisi yang seperti ini ya jangan heran kalau sering jadi ampas, karena memang sebenarnya idealnya trading itu memang kalau kita telusuri itu adalah segini. Ya, kalau pakai segini lotnya cuma 0,1 ya boles aja bro. Cuman kan masalah kita ya, para trader retail itu ini dihilangin 2 kebanyakan. Nah ini pakainya 0,01. Banyak yang pakai 0,1 terus screenshot, profit ratusan persen gitu. Tapi kan sering margin call-nya orang-orang kayak gitu. Jadi begitulah teman-teman, ini bumerangnya bagi kita. Ini adalah sebuah kemudahan sebenarnya untuk masyarakat biar bisa ikut ngakses ke sini.
Akan tapi kalau kita nggak gunain secara bijak, modal dan lot kita nggak ideal, kita pakai leverage yang gede biar bisa pakai lot gede, udah pasti di sini nih tenggelam teman-teman. Tenggelam kita, pasti tenggelam. Kenapa kok saya bilang tenggelam? Lawang yang lainnya yang gerakin itu ini loh teman-teman. Ini berbagai negara di dunia, perbankan, perusahaan, spekulan. Yang mana untuk menggerakin koma di sini, ini kita pakainya tuh koma loh teman-teman, bukan ini ya. Ini kok jadi kayak gini sih tampilannya. Oke ya, kita itu di harganya itu pakai koma yang belakang loh ini. 1,07225. Ini yang belakang ini kan yang gerak. Makanya ini tuh saking kita difasilitasi koma yang belakang kecil ini, makanya kita harus hati-hati. Karena untuk menggerakkan koma ini bagi orang-orang ini teman-teman, bagi pihak-pihak ini sangat mudah. Fluktuatifnya tuh tinggi banget. Apalagi mata uang yang kita tradingin kan negara-negara besar semua seperti Euro, USD, GBP ya dan lain-lain kan, JPY dan lain-lain. Makanya disinilah resikonya kita, karena kita sebenarnya kecil banget, kemudian kita difasilitasi pinjaman berupa margin dan leverage sehingga kita bisa masuk ke sini. Kalau kita sikapi dengan baik sebagai trader, maka kita sebenarnya sejajar dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Wah, gila nggak? Mantap nggak gitu? Kita sebenarnya bisa sejajar dengan mereka gitu. Asalkan kita pinter ya, kita modalnya ada, kita belajar yang benar, ya kita ilmunya kita dapat, modalnya kita punya, sehingga kita bisa sama dengan mereka. Bedanya kan cuma kita lewat sini aja gitu kan. Minimal ilmunya sama gitu. Ya sama di sini bukan berarti kita sama-sama bisa gerakin market ya enggak, tapi kita sama-sama bisa ngasilin uang dari sini teman-teman. Ini orang-orang kan ya, ini pihak-pihak kan semuanya juga pengen ngasilin uang dari sini. Pemerintah, perbankan, perusahaan dan lain-lain. Oke, kayak gitu ya. Saya harap ini bisa menjadi sebuah gambaran lah gitu. Mungkin khususnya untuk teman-teman yang baru-baru banget gitu. Baru-baru banget, kemudian kalian bingung kenapa kok kita bisa ngakses ini sih, emangnya ini gimana sih, kok nggak ada barangnya sih. Jadi teman-teman, barang itu ada di sini nih letaknya. Barang itu ya mata uang itu akan selalu ada di sini dia. Di sini dia dilempar di sini ke bank kayak gitu. Nah kita yang ikut ngakses harga aja, tapi selama kita jual dan beli di sini selalu nyediain barangnya. Kira-kira repot nggak ketika kita mau beli GBP sekarang terus kita ditransferin GBP? Kalau zaman dulu seperti itu teman-teman ceritanya. Ditambah mbah dulu, nggak mungkin lah mbah saya trading forex. Oke ya, jadi apa itu namanya, ceritanya dulu kan masih manual ya kalau ngikutin sejarahnya ya teman-teman. Nah, karena sudah diubah dari manual ke digital, kita cuma dikasih ini, tapi barangnya apakah ada? Ada. Jadi di sini kita sih dapat kontraknya aja, tapi kan di atasnya sini tetap dia nuker-nukerin. Dia tetap nyediain stok barangnya. Sama dengan emas juga seperti itu bro. Emas itu tetap ada yang nyimpen emasnya. Sebagai contoh kalau teman-teman investasi emas di aplikasi kayak Treasury, Indogold dan lain-lain. Orang kan kadang-kadang agak saking kolotnya ya. Investasi kok nggak ada barangnya. Itu kalau ditarik bentuk wujud fisik juga ada barangnya gitu. Cuman kan karena kecanggihan teknologi, jadi kita nggak perlu megang langsung barangnya. Cuman kita ngakses aja. Selama kita buy, artinya kita punya barang tersebut. Sepersekian dari yang ada di sini teman-teman. Makanya kan kalau kita withdraw itu kan datang ke kita gitu kan duitnya. Ya karena ini harus nyediain. Dan pilih broker yang memang terpercaya sekali lagi. Karena bicara masalah broker itu kalau duitnya gede banget takutnya mereka nggak sedia saat itu juga kan bisa tertunda gitu ya teman-teman. Seperti itulah alur trading forex teman-teman. Oke, bicara masalah margin itu juga pinjaman ya. Kenapa kok bisa margin call? Ya keenakan lu bro kalau nggak ada margin call. Lu modalnya cuma segini. Itu sudah dikasih margin.
Makanya pakai lot yang kecil, modalnya yang gede biar nggak margin call. Kadang-kadang kan orang itu nganggap trading itu judi karena margin call kan. Ya keenakan lu kalau lu dikasih pinjaman nggak ini. Jadi kita itu dikasih pinjaman bro, margin itu. Kasih pinjaman sama broker gitu. Kalau misalkan ya kita pinjamannya habis kok kita nggak margin call, kita nggak diambil sama mereka duitnya. Ya keenakan kita lah gitu. Mereka yang minjemin ibarat kata kita utang ya, ibarat kita utang. Dan memang sudah waktunya balikin karena kena minus yang sesuai tadi, ya udah kita balikin ke sana. Jadi alurnya tuh seperti itu. Ya kalau teman-teman masih istilahnya ada yang sangat kolot banget, wah itu mah tetap judi, ya silahkan dagang aja bro. Itu ya, jadi ini saya ngasih gambaran yang benar tentang dunia trading itu kayak gini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.